Hai semuanya, kita ketemu lagi. Bagaimana kalian ujian kemarin? Mudah-mudahan ujian kalian lancar, kalian selalu sehat, kalian selalu dilindungi oleh Tuhan, ya. Sampai nanti terakhir kalian melaksanakan ujiannya, ya. Oke, yang sekarang saya akan memberikan gambaran sedikit untuk kalian, ya. Nanti di soal itu juga sudah ada dan em, tidak terlalu untuk yang di soalnya nanti itu tidak terlalu uh, mendetail ya, kecuali kalian benar-benar paham banget itu kalian bisa tuh nanti memperkirakan totalnya ada berapa slide ya, terus alurnya bagaimana, karena di soal itu sudah saya buatkan. Sebentar, saya coba cari dulu. Ya, saya sudah buatkan sedikit untuk masalah nanti slide-nya bagaimananya, alurnya bagaimana. Nah, mungkin kalau dari tulisan ini kalian akan kebingungan, ya. Saya akan jelaskan, saya akan jelaskan dulu untuk alur yang lebih enaknya, ya. Jadi nanti modelnya seperti ini. Dari judul, ya. Judul ini nanti akan menuju ada button ya. Ada button yang menuju ke pilihan soal, ya. Di pilihan soal ini terdiri dari tiga, ya. Ada yang soal IPA, ada yang soal IPS, ada yang soal bahasa Indonesia, ya. Nah, di sini saya contohkan untuk yang salah satunya aja ya, karena kalau tiga-tiganya perlu dijelaskan semuanya ini menghabiskan waktu kalian nanti. Oke, di sini ada soal IPA ya, saya contohkan untuk soal IPA. Jadi soal IPA ini dia mempunyai tiga soal, sama untuk soal yang lain pun juga sama. Totalnya ada tiga. Nah, misalkan soal pertama. Soal pertama ini nanti kalau jawabannya benar, ya, soal pertama kalau jawabannya benar, nanti dia akan masuk ke soal kedua. Dia akan masuk ke sini, ya. Makanya di sini kalau jawabannya benar, dia menuju ke soal kedua. Nah, kalau jawabannya salah, dia nanti akan masuk ke slide pembahasan. Nah, di slide pembahasan nanti kalian juga harus memberikan penjelasan seperti apa sih, kenapa jawabannya salah. Itu jawabannya ya kenapa, maksudnya begini, kenapa eh, kalian diarahkan ke slide pembahasan. Ya, seperti itu karena alasannya misalkan 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, kan masuknya ke soal pembahasan. Di pembahasan itu kalian membahas bahwa kalau menghitung itu 1 tambah 1 itu akan menghasilkan angka 2 dengan cara 1 ditambah 1. Seperti itu. Nah, nanti di bagian slide pembahasan ini ada tombol kembali, ya. Cuma ada tombol kembali. Kembali kemana? Kembali ke soal 1, ya. Balik lagi ke sini. Nah, nanti kalau dijawabnya benar, baru dia masuk ke soal kedua. Kalau yang soal pertama dia jawabannya salah lagi, dia akan masuknya ke pembahasan lagi. Seperti itu, ya. Nah, soal kedua sama, soal ketiga juga sama. Nah, tapi ada yang membedakan, yaitu kalau jawabannya benar, dia diarahkan ke slide pilihan. Ya, slide pilihan ini isinya adalah slide pilihan ini, selamat jawaban Anda benar. Apakah Anda ingin memilih soal? Kalau memilih soal, berarti dia nanti akan larinya ke sini, ya, ke bagian pilihan soal. Kalau misalkan pilihannya selesai, ya sudah, berarti slide-nya selesai. Seperti itu ya. Sama untuk yang IPS dan bahasa Indonesia juga sama. Gitu ya. Makanya di sini saya buatkan alurnya.
supaya kalian nggak kebingungan lagi nanti habis ini kemana ya, ya. Jadi tinggal lihat aja. Oke, untuk soalnya seperti ini. Yang berikutnya adalah mungkin dari yang penjelasan tadi masih ada apa sih, gimana, apa sih nggak jelas, gimana sih, maksudnya gimana sih. Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu sedikit ya. Di sini saya coba, ini saya sudah buat lengkap dari awal sampai akhir ya. Totalnya kurang lebih ada 9 soal. Kita masuk ke contohnya dulu aja. Oke, judul, nama kamu, kelas, dan absen. Lalu ada tombol mulai ya. Urutannya seperti itu. Jadi saat kalian menggunakan transition ya, transition tadi itu transitionnya nggak usah yang heboh, buat serapi, seelegan mungkin ya. Nggak usah pakai transition yang misalkan lompat-lompat, jatuh-jatuh atau dan sebagainya. Nggak usah, yang biasa-biasa aja ya. Dan durasinya jangan lama, oke, karena orang bakalan bosen nanti ngerjain soal kamu. Itu orang bakalan bosen kalau isinya cuma animasi, transition ya. Kelamaan di situ orang keburu bete ya. Nah, setelah itu urutan animationnya mulai dari atas, lalu muncul bagian bawah, bagian bawahnya, baru bagian bawah. Seperti itu ya. Jadi usahakan untuk transition dan animationnya dibuat serapi dan sedetil mungkin ya. Jangan ininya muncul duluan ya, nama kamu muncul duluan, terus tombol mulai, baru judul kuisnya ya. Itu bukan urutan yang benar, tapi urutan yang benarnya ya seperti ini gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tombol mulai. Kalau tombol mulainya dipilih, diklik, dia akan masuk ke silahkan pilih soal ya. Ini yang dimaksud dengan pilihan tadi ya. Ada IPA, IPS, bahasa. Oke, di sini saya contohkan dulu untuk yang IPA. Kita klik. Nah, soal IPA 1. Pasangan jenis dan bentuk kaki burung yang tepat adalah gini ya. Misalkan saya jawabannya adalah A. Maaf, jawaban Anda salah. Ada penjelasannya. Jenis dan bentuk bla 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 bla. Oh, jawabannya itu. Kembali ke soal. Ops, maaf. Berarti ini saya salah ya. Di sini harusnya kembalinya adalah ke soal ini ya. Gitu ya. Nah. Oke, tadi sampai di mana? Sini ya. Kita mulai lagi. Oke. Nah, kalau misalkan dia sudah membaca, oh jawabannya seperti itu. Oke, saya tahu nih jawabannya. Kembali. Oke, soal 1. Pasangan jenis dan bentuk kaki burung dan sebagainya. Terus jawabannya B. Salah. Ya. Kembali. Jawabannya tadi A, B, A, D kali. Salah. Dia akan kembali. Udah, C berarti. Iya. Lalu akan muncul, selamat, jawaban Anda benar. Lanjut. Kalau lanjut, berarti dia masuk ke soal IPA 2. Gitu ya. Ya, perhatikan baik-baik. Ini muncul pertama, ini muncul berikutnya, ini berikutnya, muncul berikutnya, lalu terakhir ini ya. Gosok. Salah ya. Ada penjelasannya. Kembali. Induksi. Oke, jawabannya benar. Lanjut. Kalau lanjut berarti berarti ada yang salah. Kalau lanjut ya, mana tadi? Ini. Kalau ini lanjut berarti masuknya ke slide nomor 9 ya. Oke.
sekalian dibetulkan kalau misalkan ada yang salah. Ini ke cabang tenggorokan, ini harusnya salah ya, salah bener ya, maksudnya begitu, salah ya. Ini slide 10, ini slide 10, lalu ini slide 11, jawaban benar ya. Oke, berarti udah. Lalu di sini untuk lanjutnya berarti dia lanjut ke pilihan soal. Oke. Kalau keluar, nah di sini yang membedakan ya, sedikit dulu saya mau menjelaskan. Untuk yang di bagian keluar, ini di sini kalian di bagian keluar ini kalian pilih oke, di bagian keluar ya, ini kalian klik, lalu kalian masuk dalam menu bar insert ya, terus kalian cari action. Oke, lalu kalian klik action ya, lalu mouse klik, kalian klik yang hyperlink to, lalu di sini kalian cari yang end show. Oke, kalau udah oke gitu ya. Nah sekarang kita ulangi lagi nih dari sini ya tadi ya. Oke, jawaban Anda benar, kita lanjut. Maka munculnya adalah soal IPA 3. Muncul dan sebagainya, saya percepat. Lalu nih, jawabannya salah, ada penjelasannya ya. Penjelasan tentang ini apa sih gitu loh. Kita kembali. Oh, oke. Berarti yang ini salah ya, maaf. Ini edit link, kita ke slide 9 ya. Oke, diulang. Salah, kembali. Oke, soal IPA 3 ya. Muncul lagi. B, C ini salah. Saya percepat langsung ke D ya, tempat masuknya udara. Oke, jawaban Anda benar. Kalau lanjut ya, kalau lanjut nih, dia akan masuk ke pilihan soal. Oke, seperti itu ya. Kalau misalkan keluar, yang tadi keluar mana tadi? Ini ya. Nah, kalau ini yang keluar akan munculnya seperti ini. Ya, kalau lanjut tadi udah ya. Sekarang kita ke keluar. Kita klik selesai, langsung keluar. Gitu ya. Makanya tadi di sini gunanya insert action and show ya. And show di sini adalah untuk exit dari tampilan slideshow-nya. Ya, tampilan slideshow. Gitu ya. Itu juga berlaku juga untuk yang soal-soal lainnya ya. Ada jawaban benar, ada soal jawaban salah. Lalu ini boleh ya, nanti di bagian jawaban salah kalian boleh menambahkan clip art ya, clip art tentang ya jawaban Anda salah. Misalkan kayak clip art sorry atau seperti itu ya. Boleh-boleh aja, tapi usahakan jangan terlalu over ya. Dibuat serapi mungkin, dibuat sebagus mungkin ya. Ini tujuannya adalah bukan kalian menunjukkan gambarnya ya, tapi yang mau dinilainya itu adalah yang pertama dari kalian hyperlinknya bisa atau enggak ke semuanya tadi, apakah akan ngelink secara benar ya. Terus mulai dari tampilan,
mulai dari besar kecilnya tulisan kalian, lalu kreativitas kalian menyusun, mulai dari menyusun animasi, menyusun transition, ya itu akan dinilai. Oleh karena itu buatlah seelegan mungkin, nggak usah terlalu over untuk masalah kayak misalkan kalian menambahkan clip art, gambar, ya. Terus untuk pewarnaan tulisan itu jangan terlalu over, terutama untuk yang background, ya. Ini background saya bebaskan, bukan berarti kalian nanti memilih background yang memilih background yang game, ya. Ini pasti nanti nih yang cowok-cowok backgroundnya pasti game, dan itu nanti akan mencolok banget, ya, akan mencolok banget. Mana ya? Saya contohkan deh satu aja nih. Saya contohkan satu untuk soal misalkan yang ini, ya. Soal ini saya mau mencontohkan. Oke. Iya, sambil dengerin lagu biar nggak ngantuk. Udah jam 3 soalnya. Saya ambil dari sini, ya. Ini karena saya masuk ke YouTube, maka saya harus menggunakan yang no copyright. Oke. Nah, jika kalian ingin mau mencari background, boleh dari sini, ya. Ini gratis semuanya dari sini. Misalkan game. Ini pasti yang cowok-cowok nanti nih, ya. Ini model-model yang begini pasti nanti bakalan masuk ke backgroundnya. Apa ya? Begini aja deh. Ini pasti banget nanti masuk. Oke, ini ya. Aduh. Bukan. Gaming. Oke lah, pakai yang ini aja, ya. Pakai ini. Misalkan nih game, free download. Oke, People Inside. Kita coba untuk masukkan. Ini kenapa saya bilang jangan gunakan background yang seperti itu, karena nanti hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. People Inside. Kita insertkan. Oke. Oke, good. Nah, sekarang kalau ini akan ditampilkan dalam sebuah kuis, walah, apa yang akan kamu lihat dari tampilan ini? Ya, kamu ingin ingin mengedepankan apa sih dari kuis kamu? Kuis itu kan otomatis soal yang lebih ditonjolkan, ya. Tapi kalau dari bentuk contoh seperti ini, yang ingin ditonjolkan adalah bagian background, ya. Dan ini sangat-sangat buruk, ya. Mau orang yang matanya masih waras pun juga nggak bakalan bisa baca apa sih soalnya, seperti itu, ya. Nah, jadi saran saya jangan gunakan background yang terlalu ramai seperti ini, ya. Kamu bisa gunakan mungkin searchnya, kamu mungkin bisa search di sini pakainya adalah background, ya, background. Nah, di sini kamu akan menemukan model seperti ini, ya. Nih, ini saya contohkan deh. Kalau tadi kan saya udah
reset pakai backgroundnya bagaimana. Di sini ini ada langsung, ya. efek option. Oke, Ya, kalau di kamu sini pilihnya ada yang ke apa? format background, Pilihnya adalah yang kalau masuk float dalam in. picture, Di sini insert, ada efek option ataupun from a semuanya. file, Semuanya pun juga ada kamu ya. cari background kamu, Nggak cuma float in, insert. tapi semuanya pun juga ada. Nanti Oke, ada ya. efek optionnya. Sama kok Maksudnya yang efek tadi. option Nah, itu tapi kan apa? seenggaknya ini jauh Efek lebih option baik, itu nanti jauh lebih kalau secara default manis float ya in ini daripada yang dia dari bawah tadi. akan Kalau misalkan muncul ini ke masih terlalu atas, mencolok, ya. Kalau fly in kamu bisa bedanya apa atur di nih? sini Ya, ada kalau yang fly in namanya yang dari bawah transparansi. dia langsung yang Nah, cepat kamu bisa atur naik ke sesuaikan. atas. Kalau yang float in Oke, dia misalkan menghilang seperti ini. dari bawah tuh menghilang lama-lama ke atas. Dan Dia akan ini kalau terlihat misalkan kita jelas tampilkan dalam seperti itu slide, ya. Itu perbedaannya ya. Nah, Sudah jelas berikutnya banget untuk tulisan pemilihan kamu kelihatan, animation, ya. kalian Dan gunakan yang jelas, semuanya pun juga tulisannya jelas, gambarnya pun juga jelas. apa Ya, namanya, ini after, soal berapanya ya. juga masih kelihatan jelas. Jadi Kalau yang tadi kan tidak cuma ada yang soalnya menggunakan doang, start on sedangkan click. Sekali untuk lagi, makanya model ditonton soalnya videonya enggak, sampai habis gitu ya. supaya kalian Lanjut. apa ada Apalagi kata-kata ya? kunci yang harus kalian ambil dari video ini. Tidak boleh pakai start on bagian click transition deh. ya. Transition. Mau kamu tampilannya Ya. bagus seperti apa, Yang tapi kalau start on click baik dipakai di Jelas soal ini atau di Makanya di sini praktek start ini, on click jangan. kalian bisa gunakan Usahakan yang kalian pakainya adalah yang start Ini after simple, jelas previous. banget simple. Atau kalian Kan bisa yang pertama. gunakan yang after previous. Kok pakainya after previous? Jelas ya. Jadi Fade dia atau akan enggak tampil setelah slide transition muncul. Atau Gitu ya. bisa gunakannya Makanya di sini pertama reval, ya. langsung digunakan apa ya ini pokoknya namanya nih after previous. reval Gitu ya. begitu. Nah, kalau misalkan Pilihannya mungkin cuma animation fade, ya terlalu cepat, reval, kalian terlalu sama cepat, kalian bisa slide atur di bagian ya. timing. Nggak usah pakai Oke. yang wine. Di sini ada apa duration. terus ini Ya. nggak usah ya. Kalau Itu secara defaultnya ya dia itu transition yang lama. Lalu untuk pakainya animation yang fast. Ya, di tapi kalau animation kalian ini cepet banget, kalian bisa ya kalian bisa gunakan. turunkan misalkan ke Di medium. sini saya cuma Ya. pakai beberapa doang ya. Usahakan Di hanya antaranya dua ada ini aja, fade, fast atau lalu ada medium. float Jangan in, gunakan yang slow ya. karena ini akan bikin Kalau kalian bosan. klik yang float Oke. in. Nah, Jadi startnya tadi after previous, durationnya pilihannya cuma 2 second atau 1 second. Oke. Terus apalagi? Tadi untuk yang ini udah ya. Untuk yang end show-nya ya, bagian keluar ini end show. Ini sudah ya. Makanya di tonton videonya. Jangan di-skip. Terus oke. Kalau kalian perhatikan dari awal, dari slide nomor 1, di sini totalnya adalah 29. Iya. Kata kunci berikutnya adalah 29 slide. Kamu harus buat. Gitu ya. 29 slide kamu harus buat di awal. Gitu. Nah, berikutnya untuk menyamakan apa? Menyamakan ini. Kalau kamu ingin bentuknya di sini semuanya, ya, dari awal sampai akhir, nih, oke, kamu perhatikan semuanya sama, ya, semuanya sama, bentuknya sama, besar kecilnya juga sama, yaitu caranya kamu duplikat terlebih dahulu, ya, kamu duplikat terlebih dahulu. Oke, saya contohkan deh. Di sini misalkan saya mau insert shape. Ini deh. Misalkan di sebelah sini. Begini ya. Ukurannya segini ya. Nah, di sini seperti ini misalkan. Begini deh, ya. Nah, kalau begini sudah, kamu klik kanan di sini, duplikat slide. Dia akan sama. Oke. Duplikat slide. Nah,
Ketika di sini kamu, kayaknya di sini tadi kan ada slide jawaban benar. Nih ya. Ini kan slide 3 bentuk begini, slide 6-nya baru bentuk begini. Sedangkan slide 4 dan 5-nya tidak ada kan? Nah, untuk seperti itu, cara membuat cepatnya ya tinggal kamu arahkan ke tengah-tengah sini, kamu klik kanan, kamu new slide. Oke? Klik kanan lagi, new slide. Nah, di sini baru kamu buat bentuknya yang berbeda. Gitu. Misalkan seperti ini. Ya. Lalu yang di bawah misalkan bentuk soalnya bentuk soal seperti ini. Gitu. Oke? Nah, untuk yang di slide tengah-tengah sini bagaimana? Ya ini 2, kamu ambil aja. Ya, caranya tadi gini ya. Ini diklik, lalu kamu klik tombol CTRL, lalu kamu klik slide yang bawahnya. Oke, jadi dua-duanya ke seleksi. Kalau udah CTRL-nya dilepas, lalu kamu klik kanan, copy. Arahkan ke tengah-tengahnya sini, klik kanan, kamu paste. Voila. Sama dan ini jauh lebih cepat. Oke ya, dan ini sama semuanya. Sama tuh. Ya, 3 dan 6 sama. Tinggal nanti kamu rubah soalnya seperti apa. Mungkin peletakan untuk optionnya ABCD-nya ya. Oke. Seperti itu cara membuat supaya kamu geraknya bisa lebih cepat. Berikutnya adalah nih. Ya. Option. Tombol atau button option ABCD. Ya, mau urutannya A B C D nggak apa-apa. A B C D seperti ini nggak apa-apa. Asalkan bukan A B C D, itu ngaco ya. Nah, membuat option seperti ini biar semuanya sama, bagaimana? Ya. Di sini saya contohkan untuk saya ngambil yang ini aja dulu ya. Ini nih untuk contoh. Oke, di sini saya hapus dulu. Gini ya. Oke, ini ke sana. Nah, misalkan seperti ini ya. Kamu masuk sama insert shape. Oke. Maaf, ini misalkan diberikan jarak. Nah, supaya sama dan bentuknya semuanya sama, kamu buat satu dulu. Oke, satu. Kalau menurut kamu gepeng, biar lurusnya bagaimana sambil menekan tombol shift di keyboard kamu. Oke, ini saya nggak menekan shift, ini saya menekan shift. Ya, shift ditekan, ditahan, dan mouse kalian memperbesar, memperkecilnya juga dimainkan. Maka nanti akan menghasilkan bentuk bulat yang bulat bener gitu loh, bukan bulat yang lonjong ya. Nah, kalau sudah, kliknya dilepas, shiftnya dilepas. Oke. Setelah itu baru kamu masuk ke bagian drawing tools. Ini bisa kamu atur. Misalkan maunya yang ini, kamu bisa tambahkan dengan shape effect. Misalkan jadi seperti ini atau seperti ini. Ya. Nah, setelah itu usahakan bentuknya adalah, nah, ini pastikan ada di tengah-tengah. Ya, pastikan ada di tengah-tengah. Oke, ya, ini tengah-tengah ya. Nah, misalkan di sini. Kalau sudah, ya, kamu klik kanan, kamu copy. Klik kanan, kamu paste. Sekarang diletakkan. Usahakan lurus juga sama kayak yang di atas tuh. Ya, ini ada garis putus-putus ya. Tadi di sini ada garis putus-putus, itu menandakan bahwa lurus. Lalu klik kanan lagi, paste. Nah, ini ada garis putus-putus tuh di bawah sini ya.
tadi garis putus-putusnya begini dan garis putus-putusnya begini. Itu menandakan bahwa lurus. Tuh ya, lurus ya. Kalau sudah, klik kanan, paste lagi. Nah, seperti itu ya. Ini lurusnya. Nah, gini kita cari yang ke bawah. Oke. Kalau udah begini, ini udah pasti lurus. Ya. Perhatikan, yang penting garis putus-putusnya itu lurus nggak dengan kiri kanan atas bawahnya. Kalau udah ada garis putus-putusnya berarti itu sudah lurus ya. Dan ini lurus ya, dan semuanya ukurannya sama, nggak ada yang ukurannya yang satu gede yang satu kecil seperti ini ya. Ini jelek, ini pengurangan nilai ya. Nah, kalau sudah, buat dulu semuanya ya, sampai dari awal tadi, dari slide pertama sampai 29 buat dulu. Setelah itu baru kalian atur hyperlink ya. Nah, ini kan tadi udah kalian tambahkan nih, misalkan dengan A, lalu ini B. Nulisnya gimana? Kamu klik aja, klik di sini, terus kamu tuliskan. Kamu mau nulis apa? Misalkan kamu, ya seperti itu ya. Jadi di sini C, lalu klik lagi di sini D, gitu ya. Nah, untuk atur hyperlinknya, ini kamu jangan klik di bagian teks ya. Ini saya contohkan nih, saya klik kanan di bagian teksnya ya. Saya klik kanan, lalu saya hyperlink. Misalkan ke slide 1 deh. Oke. Yang bawah, yang saya klik kanan adalah shape-nya. Klik kanan, hyperlink, slide 1. Oke. Kelihatan perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau teksnya yang di hyperlink, maka teksnya akan berwarna biru secara otomatis dan bergaris bawah. Tapi kalau shape-nya yang diklik kanan hyperlink, maka bagian teksnya tidak akan warna biru dan bergaris bawah. Oke, itu kata kunci yang berikutnya. Nah, setelah semuanya selesai, dari awal tadi sampai terakhir selesai, baru kalian atur hyperlinknya, gitu ya. Oke, terus apa lagi? Apalagi nggak ada ya, nggak ada yang perlu dijelaskan lagi. Semuanya sudah. Tadi animation, urutan animationnya sudah. Semuanya menggunakan after previous ya, semuanya menggunakan after previous, kecuali kalau ada yang ingin dimunculkan bersamaan ya. Contoh misalkan kayak yang ini A B C D, ini menggunakan dari A sampai D nya, ini menggunakan yang B C D nya ini menggunakan yang with previous. Nah, with previous. Kenapa with previous? Karena B, C, dan D-nya ini dimunculkan berbarengan dengan A. Jadi A muncul, lalu B, C, D-nya ini ikut muncul juga. Nah, itu gunanya with previous, gitu ya. Ini penjelasannya lompat-lompat, tapi mudah-mudahan kalian tetap mengikuti penjelasan ini supaya kalian nanti bisa mendapatkan hasil yang sempurna, gitu ya. Oke, kayaknya nggak ada lagi yang perlu dijelaskan. Mudah-mudahan dari video ini kalian bisa mendapatkan apa yang kalian belum ngerti, terus harus buat seperti apanya. Tadi ada beberapa kata kuncinya yang sudah saya sebutkan, atau mungkin menurut kalian, oh ini kata kunci nih, ini saya belum ngerti dan di video ini saya dapat. Nah, silakan kalian tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian nggak kebingungan dan kalian bisa mengerjakan dengan cepat, gitu ya. Oke, sekian video dari saya, mudah-mudahan berguna buat kalian.
Selamat mengerjakan ujian, selamat mengerjakan prakteknya. Bye-bye.